Asni roh hamadihamu dohot dame nasian di batamata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di bulan yang baru yang dianugerahkan oleh Tuhan buat kita melalui sapaan firman Tuhan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 yang tertulis dari Yesaya pasal 45 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Audo nama bahen tanon jalanatu mopa jolma di atasna. Tangakku sendiri paherbang akka langit jala guru dokku do akka paranganna saluhutna. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang terkasih, ketika seseorang dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi krisis, mungkin bisa banyak muncul pertanyaan di dalam hatinya, di dalam dirinya. Mulai dengan mempertanyakan di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan, mengizinkan kesulitan, tantangan itu dia alami dan dia hadapi, sementara dia orang yang tekun berdoa, tekun memuji memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah kondisi krisis seperti itulah yang digambarkan oleh penulis kitab Yesaya terhadap bangsa Israel yang menyebut dirinya sebagai umat Allah. Mereka sibuk mengkritisi, mereka sibuk mengeluh kepada Allah atas apa yang mereka alami dan hadapi melalui pembuangan di tanah Babel. Oleh karena mereka hanya sibuk mengeluh dan mencoba untuk melakukan pembenaran diri, mereka menjadi lupa untuk mengevaluasi, untuk mengkoreksi. Kenapa mereka menderita? Mengapa mereka harus dibuang? Mengapa mereka harus ditawan di negeri orang? Mengapa mereka harus mengalami penjajahan? Hal itu tidak mereka lakukan oleh karena mereka sibuk untuk melakukan pembenaran diri mereka, sehingga seolah-olah Allah menjadi pihak yang bersalah oleh karena apa yang mereka alami dan apa yang mereka hadapi pada saat itu. Dengan pembuangan, dengan penjajahan yang mereka alami, dengan penderitaan tentunya sebagai konsekuensi oleh karena mereka dibuang. Dalam nats ini Allah menyampaikan siapa sesungguhnya Allah itu dan bagaimana Allah bertindak. Disebutkan mulai dari peristiwa penciptaan langit dan bumi, dan yang memberi perintah kepada seluruh manusia, termasuk di dalamnya adalah para penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah yang berkuasa, meski mereka bukan bagian dari bangsa Israel. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam ayat 13. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam. Itu menunjukkan bahwa kekuasaan dan kekuatan Allah itu tidak dapat dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Siapapun bisa dia pakai untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan mewujudkan
apa yang sudah Dia janjikan, apa yang sudah Dia sampaikan, terutama kepada umatnya, bahwa Allah pasti akan menyelamatkan mereka, akan membebaskan mereka, supaya hal itu tidak membuat mereka larut dalam kekhawatiran dan ketakutan meski mereka harus terbuang selama 70 tahun. Allah menyebutkan bahwa bangsa lain, penguasa lain akan dipakai oleh Tuhan, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Memerintah, raja, penguasa yang tidak mengenal Allah itu sendiri, dan hanya Allah yang dapat melakukan dan mengerjakan itu. Bahkan disebutkan tadi bagaimana bahwa Dia akan membangun kota itu dan melepaskan mereka. Itu menunjukkan bagaimana kekuatan dan kekuasaan Allah yang bekerja, yang berkarya di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu benarlah ketika disebutkan oleh Tuhan tadi, Akulah yang menciptakan, menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Itu berarti Allah berkuasa, Allah berotoritas atas langit dan bumi dan manusia yang ada dalamnya. Ketika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada satu orang pun yang mampu menolak apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh Allah itu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tetapi kita mau diingatkan untuk boleh yakin dan percaya kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, bagaimana kita juga di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah masa krisis, di tengah-tengah apapun yang kita alami dan kita hadapi, kita mau belajar dari apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada saat ini, supaya jangan pernah meragukan kekuatan, kekuasaan, dan kemampuan Tuhan. Maka Dia bisa memakai orang-orang yang di luar dari pikiran kita, di luar dari prediksi kita, atau apapun itu, bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan kita, untuk membebaskan kita dari krisis, dari kesulitan yang kita alami dalam kehidupan kita, sepanjang kita mau betul-betul berserah, kita mau betul-betul yakin, kita mau betul-betul percaya kepada Dia di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah berpindah ke lain hati, tapi tetaplah setia taat kepada Tuhan. Jangan seperti pengalaman bangsa Israel, bagaimana ketika Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya, Tuhan memberikan kemakmuran bagi mereka, tetapi mereka menjadi lupa kepada Tuhan hanya oleh karena keinginan, kedagingan mereka, kepuasan diri mereka. Mereka menjadi lupa kepada Tuhan dan menyembah kepada dewa-dewa yang lain, dan mereka harus dihukum. Tetapi bukan malah mengoreksi diri, malah mereka justru sibuk menyalahkan Tuhan di dalam pengalaman kehidupan mereka. Karena itu, mantapkanlah hati kita dan percayalah kepada Dia senantiasa. Walau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.